Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivi Anggreni dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang transpose matrik, inverse matrik, dan determinan matrik. Selanjutnya kita akan membahas transpose matrik. Apakah itu transpose matrik? Transpose matrik disimbolkan dengan A pangkat T. Matriks transpose A pangkat T ialah sebuah matriks yang dapat diperoleh dengan cara menukar elemen pada baris menjadi elemen pada kolom. Contohnya seperti ini. Di sini saya punya contoh, ada A, C, E, B, D, F. Jika ditranspose matrikskan kayak gini jadinya. A, B, C, D, E, F. Jadi dimana yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris, seperti ini tuh. Seperti ini ya. Lanjut. Di sini saya punya jenis-jenis matriks, dan matriksnya itu ada 5. Pertama, matriks 0 adalah sebuah matriks yang semua elemennya adalah angka 0. Contohnya ialah seperti berikut ini. Ini contohnya. A sama dengan 0, 0, 0, dan 0. Semuanya elemennya adalah 0. Nah, contoh yang kedua, matriks baris adalah sebuah matriks yang hanya memiliki satu baris saja. Contohnya ialah seperti berikut. A sama dengan dalam kurung 2, min 1, 3, 4. Ini baris nih. Kayak gini baris ya, sejajar. Yang ketiga, matriks kolom adalah sebuah matriks yang hanya memiliki satu kolom saja. Contohnya seperti di bawah ini. Nih, L sama dengan 2, 1, 3. K sama dengan 3, 2. Ini namanya kolom. Kalau yang ke bawah namanya kolom. Kalau yang ke samping namanya baris. Yang keempat, matriks persegi adalah sebuah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Contohnya ialah seperti di bawah ini. Matriks persegi nih, dia ada 4. Dia terdiri dari kolom dan baris. Nih, seperti ini contohnya ya. Oke, lanjut. Matriks yang kelima yaitu matriks identitas adalah sebuah matriks konstanta dengan elemen diagonal utamanya ialah angka 1. Contohnya ialah seperti di bawah ini. Lihat ya. Ini ada angka 1, elemennya tuh begini nih. Ke bawah. Ini namanya elemen ya. Kalau kayak gini nih, angka 1 kayak gini. Oke. Misalnya saja lambang satu matriks ialah huruf A. Nah, transpose dari matriks A dilambangkan dengan A tanda kutip di atas atau tanda petik. 1. Transpose sendiri juga dilakukan dengan cara meletakkan baris pada matriks A menjadi kolom pada matriks A tanda petik. Begitu juga dengan sebaliknya. Oke. Misalnya sini udah punya contoh. A sama dengan 3, 5, min 1, 2. 3 min 1 itu disebut dengan baris. 3 sama 5 disebut dengan kolom. Jadi kalau misalkan mau di transpose itu sama dengan jadi nih, min 1-nya jadi kolom, 5-nya itu jadi baris seperti ini ya guys. Seperti ini ya guys. Oke. Nih, yang B juga sama ya tuh. Yang ininya itu 1 min 5 itu jadi kolom, 3-nya itu jadi baris seperti itu. Cuman pindah elemen yang dari ini ke sini gitu. Tukeran doang. Oke. Selanjutnya contoh soal transpose matriks. 1. Carilah nilai transpose matriks dari matriks A yang berorder 2 kali 2 berikut ini. Saya punya A sama dengan 4, 8, 3, dan 7. Gimana cara menjawabnya? Nih, sini pembahasan ya guys. Oke. Kalau kita transposekan itu sama dengan A pangkat T sama dengan ini dibalik yang saya bilang tadi, yang kolom jadi ke baris nih, yang kolom ini jadi ke baris, yang baris ini jadi ke kolom. Nah, jadinya 4, 3, 8, dan 7 seperti itu. Nah, saya punya soal yang nomor 2.
Carikan nilai transfer matriks dari matriks A yang berorder 3x3 berikut ini. Saya punya A sama dengan 1, 6, 7, 2, 5, 8, 3, 4, 9. Gimana cara menjawabnya yang 3x3 ini? Sama halnya dengan yang 2x2. Kita transposkan seperti ini. Jadi yang baris ini 2 dan 3 menjadi kolom. Yang kolom ini 6 dan 7 menjadi baris seperti ini. 1, 6 dan 7, 2, 5 dan 8, 3, 4 dan 9. Selanjutnya, inverse matrik. Matrik bujur sangkar A dikatakan mempunyai inverse jika terdapat B sedemikian rupa sehingga AB sama dengan BA sama dengan 1. Di mana satu matrik identitasnya B dikatakan inverse matrik A ditulis dengan A pangkat min 1, maka AA pangkat min 1 sama dengan A pangkat min 1A sama dengan 1. A dikatakan inverse matriks B ditulis B min 1 sama dengan maka B pangkat min 1 B sama dengan BB pangkat min 1 sama dengan 1. Contohnya seperti ini. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 5, 6. Min 2, 3, min 1, 0, min 3, 2, 1, 1, min 1. Nah, seperti ini contohnya ya. Tuh. Jadi ini cuman tukar tempat doang di sini nih. Yang ini tadinya di sini. Yang ini tadinya di sini, sekarang pindah jadi ke depan. Seperti ini tuh. Nah, sama dengan seperti ini. Ini namanya elemen nih, yang 1, 1 dan 1. Hasilnya tuh 1, tetap 1. Selanjutnya, kita akan membahas rumus inverse matriks 2x2. Untuk menentukan rumus inverse suatu matriks berorder 2x2 sebagai berikut ini. A sama dengan AC, BD. Diketahui suatu matriks A seperti di atas dengan AD dikurang BC sama dengan 0, maka inverse dari matriks A yaitu nih rumusnya ya. A pangkat min 1 sama dengan 1 per AD dikurang BC. Nih yang ini. Ininya C-nya itu dikasih min dan B-nya itu dikasih min. Karena ini adalah per 1. Jika AD sama dengan BC, AD dikurang BC sama dengan 0, sehingga matriks tersebut tidak memiliki inverse atau dikenal juga dengan matriks singular. Berikut terdapat beberapa sifat-sifat dari matriks persegi yang mempunyai inverse. Ini ada sifat-sifatnya ya, ada 3. 1. A dikali B pangkat min 1 sama dengan B min 1 dikali A pangkat min 1. Di sini ada B kali A pangkat min 1 sama dengan A min 1, A pangkat min 1 dikali B pangkat min 1. Yang ketiga, A pangkat min 1 transpos sama dengan A transpos pangkat min 1, seperti itu. Lanjut ke rumus berikutnya. Nah, di sini ada inverse matriks 3x3 itu memakai dua rumus. Pertama, memakai adjoint A dinotasisikan dengan ADJ, yaitu transpose dari matriks yang elemen-elemennya merupakan faktor-faktor dari elemen-elemen matriks A, yaitu ADJ A sama dengan conv A transpose. ADJ dirumuskan sebagai berikut nih, yang ini ya. Selanjutnya, rumus inverse matriks persegi berorder 3x3 dirumuskan sebagai berikut. Ini yang pakai ADJ ya. A pangkat min 1 sama dengan 1 per det A dikali ADJ. ADJ itu adjoint ya. Selanjutnya, A pangkat min 1 itu inverse matriks A nya. Det A itu determine matriks A.
ADJ itu adjoint matriks A. Sebenarnya dengan menggunakan rumus ini sudah cepat, tetapi untuk mencari adjointnya itu yang cukup lama, tetapi hanya berlaku untuk matriks yang berorder 2x2 saja. Nah, lanjut. Di sini ada yang kedua, menggunakan transformasi baris elementer. Dalam menentukan inverse matriks AN dengan cara transformasi baris elementer bisa menggunakan langkah-langkah berikut ini. 1. Bentuk matriks ini AN atau IN dengan IM merupakan matriks identitas berorder N. 2. Transformasikan matriks AN IN ke dalam bentuk IN BN dengan transformasi elemen baris. Ketiga, hasil dari langkah 2 didapat inverse dari matriks AN yaitu BN. Notasi yang sering digunakan dalam transformasi baris elementer yaitu BI tanda panah BJ, menentukan elemen-elemen baris ke 1 dengan elemen-elemen baris ke J. BI mengalihkan setiap elemen-elemen baris ke 1 dengan saklar K. BI tambah KBJ, jumlah elemen-elemen pada baris ke 1 dengan K kali elemen-elemen garis ke J. Nih, di sini ada contoh soalnya ya. Ini yang pakai berorder 3x3. Matriks A dikenal dengan sebagai berikut: A sama dengan 2, 3, 4, 0, 1, 2, 1, 2, 3. Menentukan kebalikan matriks di atas A. Nih, begini cara menjawabnya. Pertama tuh langsung mencari matriks faktornya dulu caranya. Terus kedua, selanjutnya mencari adjoint matriksnya. Ketiga, menggunakan mencari determinan matriks. Keempat, langkah-langkah yang ia mencari inverse. Selanjutnya kita akan membahas tentang determinan matriks. Determinan dari suatu matriks A diberi notasi tanda kurung sehingga penulisannya adalah dalam kurung A. Determinan hanya bisa dilakukan pada matriks persegi. Pertama, determinan matriks order 2x2. Jika A sama dengan ACBD, maka determinan A-nya adalah ini ACBD itu belum dikurungin ya. Determinannya itu caranya itu dikurungin. A dikurung sama dengan dalam kurung ACBD tutup kurung sama dengan AD dikurang BC. Determinan matriks order 3x3 aturan Saurus. Jika A sama dengan ADG, BEH, CFI, maka determinan A-nya adalah dalam kurung A sama dengan ADG, BEH, CFH, CFI, maaf, salah, tutup kurung, ADG, BEH. Ini menggunakan kolom pertama dan kolom kedua saja ya. AEI sama dengan plus, BFG plus, CDH plus, kalau GFG EC itu min, HFA itu min, IDB itu min. Jadi sama dengan AEI tambah BFG tambah CDG dikurang CEG dikurang AFH dikurang BDI. Selanjutnya, determinan matriks memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Ada 5 sifatnya. Pertama, determinan A sama dengan determinan A pangkat T. Kedua, tanda determinan berubah jika dua baris atau dua kolom yang berdekatan dalam matriks bertukar. Seperti ini contohnya. Ya. Kolom pertama ini 1, 3, 4, kolom kedua adalah 2, 6, 5. Jadi dibalik. Jadi kolom kedua jadi kolom pertama, yang kolom pertama jadi kolom kedua. Seperti jadi 2, 6, 5, 1, 3, 4 seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga, jika suatu baris atau kolom sebuah determinan matriks memiliki faktor P, maka P dapat dikeluarkan menjadi penggali. Seperti ini nih. Contohnya ya. Nih, seperti ini. Yang keempat, jika dua baris atau dua kolom merupakan saling berkelipatan, maka nilai determinannya adalah 0. Nih, jadi semua hasilnya itu sama dengan 0. Determinannya ya. Yang kelima, nilai determinan dari matriks segitiga atas atau bawah adalah hasil dari elemen-elemen diagonal saja. Nah, seperti ini contohnya. 1, 2, 4, 0, 2, 5, 0, 0, 2. Jadi kita memakainya itu yang elemen ke bawah gini set. Kita memakai elemennya dengan dalam kurung 1,
dikali 6 dikali 2 sama dengan 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya unturkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.